Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septe Kaputri, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cerpen serta asal-usul cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan fiksi-fiksi lain yang lebih panjang, seperti novel. Asal-usul cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan secara lisan yang menghasilkan kisah-kisah yang terkenal. Bagian singkat dari kisah ini dipusatkan dan disampaikan pada satu kesempatan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurasidi Gusti. Di sini saya akan membahas unsur dan ciri khas dari cerpen. Cerita pendek atau cerpen biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, dan mencakup jangka waktu yang sangat singkat. Dalam bentuk fisik yang lebih panjang, ceritanya cenderung memuat struktur dramatis. Yang pertama ada eksposisi, yaitu pengantar setting, situasi, dan tokoh utama. Yang kedua ada komplikasi, yaitu peristiwa yang memperkenalkan konflik. Yang ketiga ada aksi yang meningkat. Yang keempat ada krisis, yaitu penentuan tokoh utama dua komitmen terhadap satu langkah. Yang kelima ada titik tertinggi konflik, dua tahap, aksi terbanyak. Yang keenam ada penyelesaian, di mana konflik terpecahkan. Yang terakhir ada moral. Sedangkan ciri khas tiap cerpen biasanya berbeda-beda tergantung pengarangnya siapa. Saya Marsal Febrian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan poin unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri yang mencakup ada tema, latar, dan alur. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Latar ada tempat, waktu, suasana yang terdapat di dalam cerita, dan alur adalah susunan peristiwa dari suatu cerita. Untuk alur sendiri ini dibagi menjadi 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Untuk alur maju yaitu adalah alur yang bersifat peristiwanya dari awal ke peristiwa akhir. Untuk alur mundur itu sebaliknya, dari peristiwa akhir ke peristiwa awal. Dan untuk alur campuran di dalam satu cerita ini ada alur maju dan alur mundur atau campuran dari kedua yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu, alur meliputi beberapa tahap. Poin pertama, pengantar atau awal cerita. Yang kedua, ada penampilan masalah atau masalah yang harus dihadapi. Ketiga, ada klimaks atau puncak dari masalahnya yang sangat mungkin bersifat sangat gawat. Dan 4, anti klimaks atau pada saat masalah ini mulai mereda. Nah, untuk kelima yang terakhir ada penyelesaian atau akhir dari konflik tersebut atau dari masalah tersebut. Sekian dari saya penjelasan unsur intrinsik. Saya Marsal Febrian Saputra berucap terima kasih. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik biasanya meliputi nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan seorang pengarangnya, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Cerpen biasanya memiliki sejumlah ukuran. Ukurannya biasanya dapat dibaca dengan cara sekali duduk, jadi bisa secara cepat. Lalu yang kedua biasanya memiliki ukuran kata, yaitu tidak lebih dari 20.000 kata dan tidak kurang juga dari 1.000 kata. Biasanya cerita pendek yang kata-katanya cuma 100 kata biasanya termasuk golongan fiksi kilat. Cerita pendek pada umumnya adalah suatu bentuk karangan fiksi, dan yang paling banyak diterbitkan adalah fiksi seperti fiksi ilmiah, fiksi horor, fiksi detektif, dan lain-lain. Cerita pendek ini juga mencakup bentuk non-fiksi seperti catatan perjalanan, prosa liris, dan varian-varian pasca modern serta non-fiksi seperti TikTok kritis atau jurnalisme baru. Contoh cerita pendek yang terkenal. Yang pertama ada A Son of Thunder, ciptaan Ray Bradbury. Yang kedua ada Katedral, ciptaan Raymond Carver. Yang ketiga ada A Rose for Emily, ciptaan William Faulkner. Yang keempat ada The Story of an Whore, ciptaan Kate Chopin. Yang kelima ada The Most Dangerous Game, ciptaan Richard